semua, perkenalkan nama saya Ernawati Carolina Sitohang. Pada video kali ini kita akan membahas tentang CSS dasar. Nah, sebelum kita memasuki ataupun mempraktikkan bagaimana caranya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu sebenarnya CSS. CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu dokumen web yang berfungsi mengatur elemen HTML dengan berbagai properti yang tersedia, sehingga dapat tampil dengan berbagai gaya yang diinginkan. Cara penulisan CSS yaitu yang pertama, CSS inline, yaitu menuliskan CSS dengan menggunakan atribut style yang langsung dituliskan di dalam tag HTML. Yang kedua, CSS internal, yaitu penulisan CSS menggunakan tag style buka dan style tutup yang ditulis di dalam elemen tag head buka dan head tutup. Yang ketiga, CSS eksternal, yaitu penulisan CSS di mana skrip CSS disimpan dalam file tersendiri dengan ekstensi. Untuk menghubungkan file ke HTML dan file CSS dipanggil dalam elemen tag head buka dan tag head tutup pada file HTML. Selanjutnya yaitu selektor CSS. Selektor adalah sebuah kata yang digunakan untuk memilih elemen HTML tertentu yang akan dimodifikasi dengan skrip CSS. Secara garis besar, ada 3 macam selektor dalam penulisan CSS, yaitu selektor tag. Selektor tag yaitu selektor dengan menyebutkan secara langsung nama tag HTML yang ingin diatur dengan CSS. Selanjutnya, selektor kelas. Selektor kelas yaitu selektor dengan menyebutkan nama kelas dari suatu tag yang ingin dimodifikasi dengan CSS. Dan yang terakhir yaitu selektor ID. Selektor ID yaitu penulisan selektor dengan menuliskan nama ID dari elemen HTML yang akan dimodifikasi dengan CSS. Selanjutnya yaitu properti CSS. Yang pertama, box model. Box model merupakan sebuah konsep di mana setiap elemen pada halaman website dianggap layaknya sebagai sebuah box atau kotak. Box ini yang kemudian membangun struktur desain dan layout dari sebuah website. Yang pertama itu height dan width. Properti height menentukan tinggi box, sedangkan width menentukan lebar box. Jika memberi background pada tag div dengan CSS, biasanya background tidak akan tampil jika belum mengatur lebar dan tinggi box dengan properti ini. Nilai dari properti ini berupa angka dengan satuan, biasanya px atau persen. Yang kedua yaitu margin dan padding. Properti margin mengatur jarak box dari elemen di sekitar box atau dengan elemen pembungkus box atau kontainer. Sedangkan padding mengatur jarak box dengan yang berbeda di dalamnya. Selanjutnya yaitu font. Properti font mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan font, seperti jenis font, ukuran font, dan sebagainya. Beberapa properti yang berhubungan dengan font. Yang pertama, font family mengatur jenis font yang digunakan. Dapat diisi dengan nama grup font yang terdiri dari serif, sans serif, dan monoscape, atau diisi nama font seperti Arial, Calibri, Verdana, dan sebagainya. Yang kedua, font style mengatur teks miring atau nilai yang dapat dimasukkan, yaitu normal, italic, dengan oblique. Yang ketiga, font size mengatur ukuran huruf. Nilai yang didapat diberikan berupa angka dengan satuan px atau m. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, font weight mengatur teks tebal atau tidak. Nilai yang didapat diberikan normal dan bold. Selanjutnya yaitu teks. Ada banyak properti yang dapat diberikan pada CSS berkaitan dengan tampilan teks. Properti yang berhubungan dengan teks yaitu 1. Color mengatur warna teks. 2. Text align mengatur perataan teks secara horizontal, dapat diisi center left, justify, atau right. 3. Text decoration mengatur dekorasi teks,
dapat diisi non, underline, overline, line through, initial, atau inherit. Yang keempat, text indent, mengatur alinea pada paragraf yang dapat diisi dengan nilai indentation dengan satuan px. Dapat juga diisi initial atau inherit. Yang kelima, text transform, mengatur penggunaan huruf kapital pada teks. Dapat diisi non, kapitalis, uppercase, lowercase, initial atau inherit. Dan yang keenam yaitu line height, mengatur tinggi baris teks. Selanjutnya yaitu background. Properti background digunakan untuk pengatur background maupun background gambar pada suatu elemen. Beberapa properti yang berkaitan dengan background yaitu: pertama, background color, mengatur warna latar belakang elemen. Yang kedua, background image, mengatur gambar yang akan dijadikan latar belakang, isinya berupa pet dari sebuah gambar. Yang ketiga, background repeat, mengatur perulangan background, dapat diisi repeat, repeat X, repeat Y, no repeat, space, round, initial, dan inherit. Yang keempat, background size, mengatur ukuran background, dapat diisi auto, cover, contain, initial atau inherit, juga dapat diisi dengan angka atau persentase. Demikianlah materi yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya kita akan mempraktikkan bagaimana caranya. Mari simak video berikut ini.